Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sebuah truk trailer menabrak pembatas jalan di Cilincing, Jakarta Utara. Truk tanpa muatan ini ringsek di bagian depan dan pecah kaca. Rem truk diduga blong saat melaju di jalan menurun hingga sopirnya hilang kendali. Sebelum menabrak tembok, truk sempat menabrak Pak Oga hingga terluka di kaki dan badannya. Ya rem blong nabrak gitu aja. Rem blong? Ya. Yang meninggal ini berapa orang, Bang? Nggak ada yang meninggal, cuma korban satu doang. Korban satu. Cuma kakinya ini nggak bisa bergerak nih sebelah nih. Yang ini habis. Itu korban lagi menaik motor atau lagi ngapain? Lagi market. Lagi parkir juga ya? Imbas kecelakaan ini arus lalu lintas di Jalan Makmur Marunda sempat tersendat. Kemacetan baru terurai setelah petugas Dinas Perhubungan dan unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Utara mengevakuasi badan truk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku jambret yang menyebabkan mak-mak tewas di Tangerang Selatan, Banten ditangkap. Pelaku diringkus di apartemen kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pelaku jambret FM diringkus di apartemen kawasan Bekasi. Selain itu, sejumlah barang bukti 2 motor yang dipakai menjambret juga disita. Sebelumnya CCTV merekam aksi jambret mak-mak di Jalan Raya Pamulang Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Korban terlihat dipepet pelaku lalu dijambret hingga akhirnya terjatuh dan tewas di lokasi. Baru saja mengamankan pelaku jambret yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Tangerang Selatan. Pelaku kami amankan di wilayah Bekasi di salah satu apartemen. Aksi penjambretan ini terjadi pada Sabtu 15 Februari lalu. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Jasad bayi laki-laki yang baru dilahirkan ditemukan di pondasi rumah warga di Jember, Jawa Timur. Sementara dari Bandung Barat, Jawa Barat, seorang pelajar SMK tewas tersusuk gunting saat pentas seni memperagakan adegan bunuh diri. Tapi dibuka sih, Pak. Jasad bayi ditemukan warga di pekarangan rumah Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Jasad pertama kali ditemukan pekerja yang tengah membuat pondasi bangunan dan curiga melihat gundukan kecil tanah baru. Penasaran, ia pun membongkar gundukan hingga ditemukan bungkusan kain tertanam sedalam 20 cm. Saat dibuka, ternyata jasad bayi laki-laki baru dilahirkan. Mendapat laporan, polisi menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dalam pekarangan rumah. Pekarangan rumah Di bawah pagar. Di bawah pagar di dalam sebuah pekarangan rumah. Iya, sudah mengubur. Laki-laki, Pak. laki-laki ya. Petugas selanjutnya membawa jasad bayi malang ini ke Rumah Sakit Subandi untuk diotopsi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Duka menyelimuti keluarga dari siswa berinisial MDR di Kampung Masir Muncang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Isak tangis keluarga pecah saat jasad korban dimasukkan ke liang lahat. Korban 17 tahun, pelajar di salah satu SMK di Padalarang ini, tewas saat sedang menjalani acara pentas seni di sekolah. Saat kejadian, korban dan teman sekelasnya menampilkan drama dengan tema kenakalan remaja. Korban berperan sebagai perempuan yang sedang hamil. Pada adegan bunuh diri menggunakan gunting, korban tiba-tiba limbung dan terjatuh. Korban yang tak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tak terselamatkan. Ada cerita bahwa yang bersangkutan ada adegan bunuh dirinya, namun ternyata adegan bunuh dirinya dilakukan secara langsung dan secara nyata. Nah, ini yang sedang kita langsung gali keterangan realnya di lapangan seperti apa.
Polres Cimahi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti untuk menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Polisi tetapkan 8 petugas keamanan sebagai tersangka kasus perkelahian dengan WNA di Kuta, Bali. Sementara dari Demak, Jawa Tengah, 2 pekerja jaringan internet tewas tersengat listrik. Perkelahian antar petugas Security Fins Club di Bali dengan sekelompok wisatawan Australia terjadi pada 11 Februari lalu. Video perkelahian tersebut beredar luas di media sosial. Setelah perkelahian, masing-masing pihak saling lapor ke polisi atas tindak penganiayaan yang dilakukan bersama-sama di muka umum. 8 orang ditetapkan polisi sebagai tersangka setelah gelar perkara laporan dari MR warga Australia. Sementara 4 petugas keamanan lain dinyatakan hanya turut serta. Sementara itu, petugas keamanan MR juga ditetapkan sebagai tersangka. Objektif, proporsional, dan proporsional. Sementara untuk permintaan RG dari kedua belah pihak belum kita terima sehingga proses secara objektif kita lanjutkan. Hingga kini polisi belum menerima permohonan restoratif justice dari masing-masing pihak hingga pemeriksaan tetap berlanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dua pekerja teknisi jaringan internet Ali Imron 50 tahun dan Joko 23 tahun tewas tersengat listrik di Desa Karangrejo, Wonosalam, Demak. Warga mengaku saat kejadian sempat terdengar suara ledakan hingga menemukan kedua korban terbakar. Sebelumnya kedua korban hendak memasang jaringan Wi-Fi dengan membawa gulungan kabel yang dililitkan ke tubuhnya. Namun saat melemparkan ujung kabel jaringan Wi-Fi, lemparan terlalu kencang hingga mengenai kabel jaringan listrik tegangan tinggi. Warga yang mengetahui hal ini tidak berani mendekat karena saat itu kedua korban terlilit kabel beraliran listrik. Dari identitas? Untuk sementara masih dalam penyelidikan untuk kedua orang tersebut dari pihak Indihome. Polisi menyatakan tewasnya kedua korban murni kecelakaan kerja. Dan sejumlah rekan kerja yang mengetahui kejadian ini pun tidak sanggup nahan tangis. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Mak-mak bandar narkoba digerebek hingga ditemukan 150 gram sabu-sabu dan 90 butir pil ekstasi di Bandar Lampung. Seluruh barang haram diakui tersangka milik tetangganya. Kamu kan tahu? Ibu ya, ini ya Bu. Mak-mak ini terus mengelak saat polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 150 gram dan 90 butir pil ekstasi dari lemari kamar pelaku di Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pelaku YW, 48 tahun, menyatakan tidak tahu keberadaan barang haram ini dan menyatakan titipan dari rekannya NA. Ia pun digelandang ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Saat ini polisi masih mengembangkan dan menyatakan jika pelaku kerap menjual narkoba dengan sasaran masyarakat Kota Bandar Lampung. Kalau perannya hanya sebagai gudang dan ikut juga beberapa kali menerima perintah daripada NA yang merupakan tetangganya. Ya, dari pengakuan sementara kami pertanyakan bahwa merupakan tetangganya. Polisi kini masih memburu NA, rekan pelaku yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Nikita Mirzani dan asistennya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan dan pengancaman pengusaha skincare. Namun keduanya mangkir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Setelah serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara, polisi menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya IM sebagai tersangka kasus pemerasan dan pengancaman. Keduanya diduga memeras pengusaha produk kecantikan bernama Reza Gladys. Penetapan tersangka setelah polisi mendapat alat bukti yang cukup. Pekan depan penyidik Polda Metro Jaya akan melayangkan surat panggilan kepada Nikita Mirzani dan IM untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus ini. Kemudian dalam permohonan itu juga disebutkan bahwa memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari
Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Nikita Mirzani dan IM dijerat pasal berlapis dugaan tindak pidana pemerasan, Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tumben risiko membayar, Pak. Membayar risiko kok kecitannya kurang kada itu wak mendak saya punya dia karyawan. Dulu ke pantai. Dari video viral, tampak seorang pria menghentikan pengunjung pantai dan meminta uang masuk wisata di Pantai Pasir Jamba, Kecamatan Koto Tanga, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria tersebut meminta uang Rp10.000 kepada pengunjung. Namun perdebatan terjadi karena pengunjung yang tidak terima dimintai uang masuk merasa pantai tersebut adalah objek umum yang dikelola oleh pemerintah dan tidak dipungut biaya masuk ataupun parkir. Berbekal video viral tersebut, polisi mengamankan 2 orang pelaku pemalakan ke Mapolsek Koto Tanga guna diproses lebih lanjut. Diimbau bagi warga dan pedagang di wilayah Koto Tanga, aksi pemalakan dengan berbagai modus di lokasi wisata yang meresahkan wisatawan dan kerap terjadi tidak ada lagi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Jombang, Jawa Timur menangkap Eko Fitrianto, 38 tahun yang diduga pelaku pembunuhan dan mutilasi seorang pria di Desa Jatirejo. Pelaku ditangkap saat sedang tidur di rumahnya di Desa Ploso Geneng. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor dan telepon seluler milik korban. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban setelah keduanya pesta miras. Dalam kondisi mabuk, mereka cekcok hingga berkelahi. Setelah membunuh dan memutilasi korban, pelaku sempat datang ke rumah korban agar tidak dicurigai. Ia bahkan sempat menelpon keluarga mengabarkan korban sedang bekerja di Bali. Perkelahian terlebih dahulu di TKP. Setelah perkelahian, ada pukulan keras di bagian kepala, korban ini langsung jatuh tanpa ada gerakan apapun. Pelaku ini kembali ke rumahnya untuk mengambil alat pemotong kayu yang memang digunakan, sosrok ya. Sebelumnya, penemuan badan seorang pria di saluran irigasi menggegerkan warga di Desa Dukun Harum, Kecamatan Megalo. Sementara bagian kepala ditemukan di sungai Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Tembakan peringatan dilepaskan guna menghentikan pelarian seorang pelaku pencurian yang kabur di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Setelah beberapa menit, petugas membekuk pelaku usai tersungkur di semak-semak. Pelaku lalu digelandang ke kediamannya untuk mencari barang bukti. Sebelumnya, pelaku mencuri di rumah tetangganya dengan mencongkel jendela, lalu menggasak 2 buah celengan berisi uang tunai jutaan rupiah. Selain itu, pelaku yang juga residivis ini menggasak tabung gas dan dijual seharga Rp100.000. Tersangka sebagian uangnya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti beras sama susu. Terus digunakan untuk membeli sabu. Kemudian masih ada sisa sekitar kurang lebih 2 juta yang sudah kami amankan dijadikan barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Pangkal Pinang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Wanita penderita keterbelakangan mental dilecehkan pria beristri di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terkuak setelah korban mengeluh sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Seorang pria FA 24 tahun ditangkap polisi karena melecehkan seorang wanita dengan keterbelakangan mental. Aksi asusila dilakukan di sebuah wisma di Jalan Petiarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi bejat pelaku berawal dari perkenalan mereka di jalan, kemudian berkeliling kota dengan sepeda motor. Pelaku memperdaya korban lewat percakapan di media sosial dan akhirnya mengajaknya ke sebuah wisma.
Aksi pelaku akhirnya terkuak setelah orang tua korban mengetahui anaknya mengeluh sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Dia bertemu dengan korban di jalan, ketika korban beraktivitas, kemudian berkenalan, nah itu diajak naik motor, kemudian ajak keliling-keliling dan dibawa ke salah satu wisma di Jalan Veterani. Nah, bisa dilakukan persetubuhan. Pertemuan itu dugaannya berawal dari sosial media ya Pak? Ya, jadi bertemu dulu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana paling lama 16 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang remaja terjebak saat air bah menerjang sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, jasad bocah ditemukan setelah 10 hari hilang. Tim SAR berpacu dengan derasnya arus sungai Serayu untuk menyelamatkan seorang remaja yang terjebak air bah. Sementara korban hanya bisa melambaikan tangannya untuk meminta pertolongan. Sebelumnya, korban yang bernama Bahtiar 15 tahun sedang memancing bersama temannya saat air tiba-tiba meluap. Rekan korban berhasil menyeberang ke tepian sementara Bahtiar terjebak di tengah sungai. Kejebak di tengah-tengah air, kan sungai ini lagi banjir. Lah itu anak yang satu sudah nyebrang, yang satu kejebak nggak bisa nyebrang. Terus akhirnya yang satu video, terus laporan ke BPBD mungkin karena saya ditelepon dari BPBD udah ada video ini, terus saya ke sini. Upaya penyelamatan korban berlangsung kurang lebih 30 menit. Usai dievakuasi, korban diserahkan ke pihak keluarga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Warga mengevakuasi jasad seorang bocah yang ditemukan nelayan di muara Sungai Gembong, Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Korban MA 7 tahun warga Jalan Hang Tua, Kelurahan Ngemplak Rejo. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudarsono, Kota Pasuruan untuk diotopsi. Menurut polisi, korban dilaporkan hilang sejak 10 hari lalu oleh orang tuanya. Sebelumnya, korban diketahui bermain di Sungai Gembong bersama teman-temannya. Dugaan sementara, korban tercebur ke sungai dan tak bisa berenang. Di depan di Sungai Gembong dalam keadaan sudah menjadi mayat. Dan untuk melihat tanda-tanda kematiannya kita bawa ke rumah sakit Porong di Dr. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang pendaki jatuh ke jurang di puncak Gunung Manglayang, Sumedang, Jawa Barat. Setelah 3 hari pencarian, ia ditemukan dalam kondisi hipotermia. Tim SAR mengevakuasi seorang pendaki yang terjatuh ke jurang saat pendakian malam hari di Gunung Manglayang, Sumedang, Jawa Barat. Sebelumnya pencarian berlangsung selama 3 hari dengan menyisir lokasi dan mendirikan posko di area hutan. Korban akhirnya muncul di posko Basarnas dalam kondisi lemas dan hipotermia. Dari keterangan korban, ia jatuh ke jurang saat berkemah. Beruntung ia bisa mencari jalan keluar setelah 2 hari tersesat. Usai bertemu tim SAR, pendaki tersebut langsung diberikan pertolongan pertama untuk mengatasi hipotermia dan dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cilenyi, Bandung. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBNHW, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kericuhan terjadi saat pertunjukan air mancur menari sambut Bupati baru di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Karawang, warga berebutan makanan gratis hingga terjatuh dan menyebabkan 2 orang pingsan. Ribuan warga berdesakan hingga saling dorong saat gerbang area pertunjukan air mancur menari di Taman Sri Baduga, Purwakarta, Jawa Barat dibuka. Sejumlah anak yang tengah digendong menangis ketakutan saat berebut masuk. Bahkan ada warga yang jatuh, terinjak hingga pingsan dan harus dievakuasi dari kerumunan. Mirisnya, tak sedikit oknum tak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan melakukan aksi pencopetan. Ibu tadi kenapa, Bu? Tadi kejepit. Kedorong-dorong. Dan jam berapa, Bu, tadi nunggunya? Dari jam 6. Dari jam 6.
Pertunjukan air mancur menari di Taman Sri Baduga ini dalam rangka menyambut Bupati Purwakarta yang baru dilantik, serta untuk menarik kembali wisatawan guna meningkatkan ekonomi warga setempat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dan anak-anak ini terjatuh dan nyaris terinjak akibat saling dorong berebutan masuk untuk antri makanan gratis dalam syukuran pelantikan Bupati Karawang, Jawa Barat. Ribuan warga didominasi emak-emak ini rela antri berdesakan mengambil makanan gratis. Bahkan petugas Satpol PP dan polisi sempat kewalahan mengatasi antrian warga yang membludak. Dalam peristiwa ini, 2 orang mengalami pingsan akibat antri berjam-jam. Meski sudah antri, sebagian warga kecewa tidak mendapatkan makanan gratis lantaran panitia hanya menyediakan sebanyak 5.000 paket makanan. Selain itu, sebagian warga malah mengalami kecopetan ponsel saat berebutan makanan. Dapat. Antri nggak tadi? Ngantri desek-desekan. Desek-desekan? Nggak dapat? Nggak. Udah keliling belum? Udah. Ya, lagi dorong-dorong? pas buka gerbang, terus saya pas udah masuk gerbang, saya berasa jalan kok nggak ada yang berat gitu di dalam. Iya, ditaruh di mana? Di saku kantor. Di saku? Hilang HP-nya Ibu? Iya. Terus Ibu, ngantrinya itu dapat? Nggak dapat juga? Dalam acara syukuran ini, Pemkab Karawang menyediakan 45 tenda berbagai jenis kuliner bagi warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kepala daerah yang telah dilantik siap menjalankan program 100 hari kerja demi memperbaiki hidup masyarakat. Salah satunya Gubernur Sumatera Selatan yang berkomitmen mewujudkan swasembada pangan dukung ketahanan nasional. Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya pelantikan kepala daerah digelar secara serentak. Prosesi pelantikan ini dimulai dengan pembacaan Kepres terkait pengangkatan para kepala daerah, kemudian mengambil sumpah jabatan. Usai dilantik, sejumlah kepala daerah siap turun ke masyarakat untuk menjalankan sejumlah program prioritas. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru akan mendukung program pemerintah di swasembada dan mandiri pangan. Masyarakat masih percaya dengan program-program lama untuk diteruskan, maka kita tetap konsisten untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai penyangga menjadi penyangga pangan nasional, di mana pemerintah pusat juga berita baik tentu agar semangat petani lebih terpacu untuk produktivitasnya kita tingkatkan. Sebelum memantapkan langkah dalam menjalankan programnya, para kepala daerah ini mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan, mulai 21 hingga 28 Februari. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga diresahkan dengan tumpukan sampah hingga menyebabkan bau tak sedap di Pasar Labuan Pandeglang, Banten. Warga pun resah karena bau menyengat menyebabkan dagangan mereka tidak laku. Tumpukan sampah nampak menggunung di Pasar Labuan Pandeglang. Padahal sudah ada larangan, namun tetap saja warga nekat membuang sampah di lokasi. Menurut pedagang, akibat tumpukan sampah ini menyebabkan bau tak sedap yang mengganggu pembeli yang datang. Akibatnya, banyak pembeli yang enggan datang hingga berdampak pada penurunan omset penjual pedagang. Terganggu banget. Itu lama-kelamaan ke baju juga yang kita jual menyerap baunya juga, bau sampah. Aromanya menyengat Pak ya? Banget. Nah, untuk itu belatung ya, itu dari sampah itu dia lama-kelamaan menumpuk 1-3 hari, sampah itu numpuk gak diangkut, menyebabkan belatungnya banyak banget. Itu mengganggu banget. Sementara itu, ratusan ton sampah juga nampak memenuhi pantai wisata Desa Teluk Labuan. Diduga sampah-sampah merupakan kiriman dari daerah lain yang terbawa gelombang tinggi. Bupati Pandeglang mengaku pihaknya belum memiliki tempat pembuangan sampah akhir dan baru berencana membuatnya di kawasan Cigelis untuk menanggulangi permasalahan ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Izin Komandan untuk personil
balita perempuan ditemukan polisi setelah terlantar di Jalan Raya Trunojoyo, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Balita ini terus menangis histeris mencari orang tuanya. Petugas pun berusaha menenangkannya. Karena tak menemukan orang tua balita, ini kemudian dibawa ke Mapolres Sampang. Orang tua balita baru datang ke Polres setelah petugas menyebarkan video melalui media sosial. Kepada polisi, orang tua mengaku buah hatinya pergi sendiri dan ditemukan sekitar 1 km dari rumahnya. 4 tahun lah, kurang lebih. Nah, itu ditemukan oleh anggota patroli di Gadir Joni. Ditemukan di toko serba 5.000 di Jalan Trunojoyo, Sampang. Balita ini kemudian dibawa pulang orang tuanya, sementara petugas meminta warga lebih berhati-hati dalam menjaga anak agar kejadian serupa tak terulang. Dari Sampang, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Pemirsa, musisi lawas Faris RM ditangkap untuk yang keempat kalinya atas kasus narkoba. Tekanan popularitas menjadi alasan Faris RM kembali tergelincir narkoba. Musisi senior Faris RM lagi-lagi ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap di Bandung, Jawa Barat dengan barang bukti sabu 0,89 gram dan ganja 7,4 gram. Dalam pemeriksaan terungkap barang haram tersebut diperoleh dari orang berinisial O. Orang O inilah yang diduga menyuplai narkoba kepada mantan sopir Faris RM, ADK 45 tahun yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelantun lagu Sakura ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Faris mengaku tekanan popularitas menjadi alasan ia kembali tergelincir narkoba. Tiap kali habis kasus juga saya berhenti. Namun berbagai tekanan dari popularitas terus menjadi beban saya, mungkin saya kembali. Faris RM telah berulang kali terjerat kasus narkoba. Sebelumnya, ia diciduk polisi di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Oktober 2007 lalu. Faris juga ditangkap pada 2015 dan 2018 lalu di rumahnya di Tangerang Selatan. Dari Jakarta, Naura Syafika, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Aksi teror dilakukan pengendara sepeda motor dengan membuang kotoran manusia dari flyover Jembatan 5 Pasar Asmk, Tambora, Jakarta Barat. Aksi ini pun sangat meresahkan warga. Seorang pengendara sepeda motor terekam kamera CCTV membuang kantong plastik ke bawah flyover Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Kantong plastik hitam berisi kotoran manusia jatuh di atas atap pedagang kaki 5 Pasar Asmk yang tepat berada di bawah flyover. Tak hanya membuat atap warung pedagang rusak, aksi teror membuat pedagang dan pengunjung resah. Salah seorang pedagang menyatakan teror buang kotoran manusia ini sudah sering dan pelaku diduga satu orang. Minggu itu kadang seminggu 3 kali, kadang seminggu 4 kali, kadang seminggu nggak ada. Cuma itu istrinya satu kantong kresek, ada air, botol, batu, pernah. Sampai contohnya itu jebol. Saya aja 4 kali pernah kena. Pedagang berharap polisi menindaklanjuti kasus ini agar pelaku teror buang kotoran manusia di Pasar Asmk bisa tertangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Petugas jalan tol direpotkan masuknya seekor sapi ke jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 18, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sapi sempat berlarian saat petugas dan warga berusaha menangkapnya. Akibat sapi berlarian di jalur Jakarta dan jalur Cikampek membuat arus lalu lintas mengalami kepadatan. Warga mengaku sapi diduga lepas dari truk pengangkat sapi dari arah Cikampek menuju Jakarta hingga akhirnya berkeliaran di ruas tol Japek. Penangkapan membutuhkan waktu 30 menit dan membuat geger pengguna jalan tol. Usai ditangkap, sapi dipotong di tempat dan petugas langsung melakukan pembersihan darah yang ada di lokasi. Hingga kini pihak PJR masih melakukan pencarian truk yang membawa sapi tersebut melalui kamera CCTV ruas tol Japek. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.
Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri lintasan news siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.